Di Indonesia korupsi ini udah paling gila. 49 triliun skandal keuangan paling besar di dunia. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat satu pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Baik sahabat sekalian, bukan Amin Rais namanya kalau memang tidak melakukan sesuatu yang mengundang perhatian publik. Kali ini Amin Rais bersama Rizal Ramli dan juga beberapa tokoh mendatangi kantor KPK untuk bertemu dengan pimpinan KPK guna melaporkan kasus korupsi yang saat ini menimpa kedua putra Presiden Jokowi, yakni Gibran dan Kaisang. Namun hasil akhirnya kedatangan mereka tidak diterima oleh pimpinan KPK dan mereka melakukan keterangan pers di depan kantor KPK. Apakah benar kedua putra Jokowi tersebut tersandung kasus korupsi? Kita sendiri belum tahu karena memang ini baru upaya untuk mengungkap, tetapi belum bisa berjalan sesuai dengan diharapkan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang akhir-akhir ini Amin Rais bersama dengan Rizal Ramli sangat getol mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi dan juga keluarganya. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik. Bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Apa benar ketakutan? Aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Bukan tidak berani. Saya buang-buang waktu nih. Undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang saja ada tidak jelas, ya? Mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bagaimana begitu ya? Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kasus-kasus kecewa. Jago, so hebat. Duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar. KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Pak Rizal, sama Ubaid, sama Marwan.
sama Rizal Ramli, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya. tidak salah ini. Supaya KPK kita benahin lagi ke kembali Ini. ke kitanya. Terima kasih. Mantan Menteri Pesatan. Saya mau nambahkan nih dikit. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Pendek-pendek tapi tegas. Kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Yang dibuktikan saja, dilaporkan saja. Aktivisme spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami Spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Oke. Luar biasa. Soeharto, Lieutenant Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka. Dihabisi. Rakyat yang mana? Rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Pak Ubed. Udah diwakili Purwinega. Ya, santai sedikit kan. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya itu. Ada pejabat, ya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu sibuk kali ya. Kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Benar-benar untuk rakyat ini berjuang. Para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Saya sedikit. Ya, pamit sedikit, pamit. Amin Rais Jadi tampil ya. kami tadi terhina, terbanting, ya. Terbanting. Dan soal KPK itu seperti siapa gitu loh ya. Kita datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya beberapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa ya. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya, malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya, rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Insya Allah. Rakyat Amin Rais rakyat sudah punya marah. kedaulatan. Ya. Terima kasih. Sedikit lagi. Sudah, cukup. Ya. Kecewa mereka ya, tidak bisa ketemu. Di Indonesia korupsi ini udah paling gila. 49 triliun
skandal keuangan paling besar di dunia. Kok bisa pejabatnya Sri Mulyani belum diperiksa? Teman saya Mahfud cuma nyanyi-nyanyi doang. Lu tuh Menko, lu bisa nindak kok, bisa minta KPK, Jaksa Agung periksa yang namanya Sri Mulyani. Kagak punya nyali temen gua Mahfud, dari dulu ya begitu doang. Iya, pasti kamu lebih hebat dari Pak Ini kan Mahfud ya. teman kita, openg kita lah, iya kan? Nah, Hanya Mahfud tidak pernah dipecat. jadi kita ubah dulu ini, sehingga yang terbaik dari anak-anak muda kita bisa jadi gubernur, wali kota. Nanti akan setia sama negara, programnya akan betul-betul pro rakyat, bukan pro cukong, bukan pro oligarki seperti Jokowi gitu. Yang kedua, anak muda banyak yang mimpi nih di sini. Saya pikir juga ada Kiai mau jadi anggota DPR. Kiai tanya dulu, panggil mau jadi anggota DPR. Kiai, kamu udah punya uang 10 miliar belum? Mantu mertua kamu mau biayain kamu nggak? Kalau nggak usah mimpi. Karena KPU-nya aja disogok buat menangin siapa? Masa nggak ngerti? Jadi kalau cuma punya duit 100 juta minta sumbangan kiri kanan, berhenti dah. Kita beresin dulu sistemnya. Jangan punya mimpi aneh-aneh. Ya. Sistem demokrasi negara kapitalis kompetitif dan amanah, maksudnya ada hukum. Kamu pakai uang buat pribadi masuk penjara. Sehingga pemimpin di negara demokrasi itu banyak yang bagus-bagus, wali kota sampai presiden. Kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya pemilihan, sistem pemilihan pemimpin yang amanah dan kompetitif. Makanya Pancasila nggak jalan-jalan. Pancasila, NKRI hanya jadi dagangan doang. NKRI sampai mati. Habis itu jual pasir ke Singapura. Tanah kita bolong, pulaunya nanti keropos. Itu ngakunya NKRI. Seperti saya katakan, saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres. Karena Ya, tidak siapa kamu, bermutu. Dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Yang belum apa-apa Dirancang sudah curiga. calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Yang Jadi benar ini saja. sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim Suara keprok tidak doang? jelas. Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Bukan ditentukan hanya 2, hanya 3. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0% sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat banyak pilihan. Ya kan? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin. Tapi populer. Ya, memang Karena populer. dia pangeran TikTok. Iri hati kaliannya ini ya. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong. Belajar dari guru ya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja Tidak dandanannya. ada itu. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua termasuk saya. Tega apa ini ya? Itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat. Ini memang merakyat Yang lugu. kenyataannya. Kita kena prank semua.
kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarga. Ini merupakan Ini sepertinya pengkhianatan terhadap ya, kecemburuannya tinggi sekali. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri Lagi-lagi Cina, lagi-lagi Cina. pengen bikin kerajaan. Baik para sahabat sekalian, itulah 3 buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Datangnya video ini dari Rizal Ramli dan juga Amin Rais bersama kroni-kroninya. Dari 3 video ini kita coba saksikan memang kekecewaan besar yang dialami oleh Rizal Ramli, Amin Rais dan juga timnya ketika tidak diterima secara baik oleh pihak KPK. Dan ini mulai dikaitkan dengan berbagai hal ya. Ujung-ujungnya juga pasti akan dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Dan dari pernyataan-pernyataan dilontarkan untuk video yang kedua dan juga ketiga, ini memang sepertinya kalau diperhatikan baik-baik, apa yang disampaikan Rizal Ramli ini mewakili perasaannya, ya, kekecewaannya terhadap Presiden yang mungkin waktu itu beliau sebagai salah satu Menko dalam kabinet Jokowi, kemudian dalam perjalanan di reshuffle, ya, sehingga mungkin ini masih ada rasa sakit sehingga terbawa sampai detik ini dan berjuang mencari celah bagaimana caranya untuk bisa menjerumuskan atau menjatuhkan Jokowi. Walaupun Jokowi mungkin 2024 baru selesai masa jabatannya, tetapi ada dengan upaya sedemikian rupa untuk melengsarkannya lebih cepat dari masa jabatan itu. Dan upaya ini terus berjalan dengan adanya people power segala macam. 10 Agustus lalu dengan buruh dan lain sebagainya gagal menjatuhkan Jokowi. Dan sekarang lagi-lagi upaya lain dengan mulai mengangkat isu korupsi yang dialami oleh keluarga Jokowi, yaitu kedua putranya. Dan ketika melihat atau menyaksikan tadi, ya sepertinya kecemburuan itu begitu besar terhadap keluarga dari Pak Jokowi ini. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak Pak Jokowi sukses, selain sukses bisnis, sukses politik juga. Di mana Gibran menjadi wali kota, anak mantunya Bobi Nasution juga menjadi wali kota di Medan. Lalu lagi-lagi Kaisang juga akan maju menjadi Depok 1. Nah ini juga merupakan sebuah tantangan atau ancaman tersendiri bagi para pihak yang memang tidak menyukai Jokowi. Dan bahkan ketika 17 Agustus Jokowi mengenakan pakaian adat, dan disitu mulai dikaitkan dengan sejarah bangsa bahwa ya pakaian itu pernah dikenakan oleh para bangsawan atau raja-raja dulu yang katanya pengkhianat besar dalam sejarah kerajaan di Jawa. Nah ini apakah benar seperti itu? Ya mungkin seragam itu adalah sebuah kebetulan. Ya kostum, pakaian itu hanya sebuah kebetulan. Tetapi selalu dikaitkan. Itu lebih hal biasa karena memang kita sadari bahwa Presiden Jokowi saat ini menjadi point of interest atau titik penting yang selalu mengundang untuk orang memberikan perhatian tersebut. Apalagi kesuksesan Jokowi dalam membawa bangsa ini menjadi lebih baik, disanjung, diakui, bahkan ditakuti bangsa lain saat ini. Dan benar-benar macan Asia itu direngkuh kembali di zaman Presiden Jokowi ini. Dan ya di mana-mana kalau namanya sebuah kesuksesan tidak terlepas dari tantangan. Sehingga apa yang dilakukan Rizal Ramli, Amin Rais dan juga teman-temannya itu juga bagian dari tantangan, ujian bagi seorang Presiden Jokowi. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Presiden Jokowi pasti akan tegar dan kuat sampai masa jabatannya berakhir. Dan kita sangat yakin bahwa ketulusan hati Presiden Jokowi tentu akan menyelamatkannya. There's no